Halo Sobat Sehat RSCM, nama saya Ponco Birowo. Saya staf medis di KSM Urologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, ini suatu topik yang menarik ya, mengenai disfungsi ereksi. Kalau ditanya apa sih disfungsi ereksi itu? Nah, disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan seorang laki-laki untuk memperoleh atau mempertahankan ereksi untuk melakukan sanggama yang memuaskan. Secara umum, disfungsi ereksi itu dibagi dua penyebabnya, ya. Secara garis besar itu ada dua. Yang pertama masalah organik, yang kedua masalah psikis. Jadi kalau komputer itu kan ada dua komponen besar ya, ada hardware-nya, ada software-nya. Nah, begitu juga ereksi. Ereksi itu ada hardware-nya itu organik, ya, penisnya, pembuluh darahnya, sarafnya, semua yang berhubungan dengan fisik. Satunya lagi adalah pikirannya atau psikisnya yang bisa menyebabkan gangguan ereksi. Secara garis besar dibagi dua itu. Tentu saja nanti kalau yang organik, yang badannya itu ada macam-macam juga. Ada yang tadi masalahnya di pembuluh darah, masalahnya di sarafnya, masalahnya di hormonnya. Kira-kira gitu. Kalau psikis, ya banyak juga penyebabnya. Ada karena depresi, gangguan hubungan interpersonal antara suami dan istrinya, dengan pekerjaan, banyak yang bisa menyebabkan gangguan ereksi yang disebabkan oleh pikiran. Kalau ciri-cirinya sih kita nggak bisa lihat ya, kita sebagai orang lain. Tapi yang bisa merasakan mungkin istrinya ya. Kalau disfungsi ereksi ini memang masalahnya masalah laki-laki. Nah, tapi ini juga derita wanita. Maksudnya yang bisa merasakan udah pasti istrinya atau pasangannya ya. Kalau orang lain nggak bisa merasakan atau tidak mengetahuinya. Yang dirasakan atau yang dikeluhkan oleh pasien adalah rata-rata ketidakmampuan untuk melakukan sanggama, jadi tidak bisa penetrasi kepada istrinya, suaminya itu rata-rata. Jadi dia penisnya tidak cukup keras untuk bisa masuk ke dalam vagina istrinya. Kalau bahaya langsung sih yang tidak ada ya. Tapi tentu saja ini mengganggu kesehatan batin atau pikiran, baik suaminya maupun istrinya. Jadi bisa terjadi ketidakharmonisan hubungan suami dan istri. Sebenarnya kalau ereksi sendiri, gangguan ereksi itu sendiri ya yang bisa mematikan misalnya kayak kanker atau usus buntu ya tidak ada. Tapi yang mesti Sobat Sehat RSCM ketahui adalah gangguan ereksi itu adalah seperti kalau di kendaraan kita di mobil ya, itu kan banyak lampu-lampu indikator. Misalnya ada lampu bensin nyala tuh, kedip-kedip. Oh, kita tahu nih, ini bensinnya ada masalah di belakang, harus kita isi. Atau minyak remnya kurang, nah itu harus kita perbaiki. Nah, gangguan ereksi sendiri ini bisa merupakan suatu tanda dari penyakit lain yang bisa lebih serius. Misalnya apa? Laki-laki tuh, saya kok jadi susah ereksinya dok ya. Setelah kita cek, ternyata dia gulanya tinggi. Tanpa dia tahu bahwa sebelumnya dia menderita diabetes. Atau yang lebih ini misalnya sakit jantung. Oh ternyata ada, karena untuk ereksi itu perlu pembuluh darah yang sehat. Ya, nah kalau pembuluh darahnya tidak sehat, nah itu bisa juga terjadi pembuluh darah di jantung, di ginjal, di mana di tempat lain. Jadi setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa ditemukan penyakit lain. Tadi
diabetes, kolesterolnya tinggi, penyakit jantung, ada darah tinggi. Nah, tentu saja penyakit-penyakit ini yang bisa lebih serius. Jadi, gangguan ereksi itu bisa sebagai tanda adanya suatu penyakit lain yang tadi lebih serius. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang berdekatan ya, satu sequence dalam mungkin waktunya juga nggak lama, hanya 10-15 menit, tapi ini suatu keadaan yang berbeda sama sekali ya. Suatu kondisi yang berbeda, ilmu pengetahuannya, terapinya juga berbeda. Bedanya apa sih disfungsi ereksi dan ejakulasi dini? Kalau jadi kalau laki-laki itu kalau dalam melakukan sanggama, pertama dia harus ada gairahnya dulu. Yang kedua dia ada ereksi, ketiga ada ejakulasi, yang keempat ada orgasme. Ini berlangsung sangat ya relatif singkat lah ya, kurang dari 30 menit bisa semuanya ini. Tapi ini suatu kondisi yang berbeda-beda terapinya. Nah, tadi pertanyaannya apakah bedanya gangguan ereksi dengan ejakulasi dini. Jadi kalau gangguan ereksi, tadi ketidakmampuan seorang laki-laki untuk memperoleh atau mempertahankan ereksi. Ya. Jadi laki-lakinya ereksinya pun dia tidak bisa. Nah, ya sedangkan kalau ejakulasi dini, dia bisa ereksi cukup keras, tapi terjadinya ejakulasinya dalam waktu yang singkat. Ya, tergantung dari definisi yang mana, kurang dari 1 menit terjadi ejakulasi, itu bisa kita kategorikan sebagai ejakulasi dini. Ya. Tapi memang nanti bisa terjadi gangguan yang dua-duanya. Dia tidak bisa ereksi dengan maksimal, lalu ejakulasinya cepat. Nah, itu kombinasi dua keadaan tersebut. Nah, biasanya kita harus pastikan dulu ini jenisnya yang mana nih. Karena dok, saya ini nggak bisa sanggama. Masalahnya di mana? Apa dia gairahnya kurang? Artinya dia kelainan hormon. Jadi itu termasuk kelompok yang pertama tadi. Tidak kekurangan hormon, jadi tidak ada gairah. Apa dia nggak bisa ereksi? Atau dia bisa ereksi tapi ejakulasinya cepat. Ini yang nanti harus kita identifikasi dulu pasiennya yang mana supaya kita bisa terapi dengan tepat. Nah, ini dia nih pertanyaan yang menarik ya. Karena harapannya itu pasien biasanya gini, saya pengen ke dokter deh, nanti pengennya harapan 2 hari berobat saya sembuh. Sembuh itu dalam arti bisa ereksi kembali dengan baik. Nah, ini jawabannya tidak. Kalau memperbaiki atau mengobati disfungsi ereksi ini, satu, nggak bisa cepat. Yang kedua, perlu usaha yang kuat dari kitanya. Jadi kita harus identifikasi beberapa kebiasaan yang menyebabkan gangguan ereksi. Misalnya, apakah pasiennya ngerokok atau enggak. Pasien orang yang ngerokok, kemungkinan terjadi gangguan ereksinya lebih besar. Jadi dia harus stop dulu merokoknya. Berapa lama ngerokoknya harus berhenti? Nah, ini semakin dia lama udah merokok, ya semakin lama dia harus berhentinya untuk mendapatkan efek seperti dia sebelum merokoknya. Yang kedua, dia olahraga enggak? Ya, kalau dia nggak olahraga, ya harus olahraga dulu. Ya, berapa lama olahraganya? Ini perlu ketekunan ya. Rata-rata yang diperlukan olahraganya aerobik, ya kurang lebih ekuivalen dengan 1 jam sampai 1,5 jam per hari. Itu kalau kita jalan itu sekitar 6.000 sampai 10.000 langkah sehari. Itu bisa kita kerjakan. Dan ini kan ngerjainnya nggak cuma sehari 2 hari terus menampakkan hasil. Perlu waktu untuk kita mendapatkan hasilnya. Terus kita harus cari juga faktor-faktor yang lain. Dia ada diabetes nggak? Kalau ada harus kita obati. Kalau ada kolesterol harus kita turunkan kolesterolnya. Juga nanti vitamin D kita lihat ya. Vitamin D-nya orang Indonesia ini menarik ya. Menarik kenapa? Kita tuh matahari banyak ya. Maksudnya matahari itu ada di mana-mana, sering kita dapatkan dengan mudah sebenarnya. Tapi kalau pasien-pasien saya itu kadar vitamin D-nya itu sebagian besar rendah. Nah, itu yang menyebabkan juga
elastisitas pembuluh darahnya juga rendah. Jadi kalau dia vitamin D rendah gimana? Harus minum suplemen dulu, sama dia harus berjemur sebenarnya yang paling bagus, paling efektif. Nah itu semua memakan waktu. Belum lagi harus kita identifikasi masalah psikologis. Masalah psikologis ini bisa sebagai penyebab, jadi harus kita cari dia ini ada masalah nggak dengan istrinya, dengan keluarga besarnya, di tempat pekerjaan, apa ada temennya. Misalnya kalau stres yang cukup besar itu misalnya kalau dalam pekerjaan ini kalau dia ditarget nggak tercapai nanti akan keluar misalnya, nah itu akan menyebabkan stres juga ya. Atau dia sering berselisih paham dengan istrinya, setiap kali berantem, nah itu mungkin bisa menyebabkan gangguan ereksi. Jadi tadi balik lagi pertanyaannya, kalau gimana mencegah atau mengobati, nggak bisa cepat dan nggak bisa dengan mudah. Kita harus mencari penyebabnya dulu yang pasti yang mana, baru kita bisa mengobatinya. Mencari penyebabnya aja juga nggak gampang, mengobatinya juga perlu waktu. Jadi tadi disfungsi ereksi dibagi dua yang besar, karena pikiran, karena fisik atau organik. Organik tadi penyebabnya ada yang karena hormon, pembuluh darah, saraf, atau yang lainnya. Nah kalau penyebabnya adalah karena hormon, terutama hormon yang pentingnya adalah hormon testosteron. Kalau kita cek hormon testosteronnya rendah, maka terapi dengan testosteron itu akan membantu penyembuhannya. Tapi kalau testosteronnya normal, ya kita berikan testosteron itu seperti kita memberikan mesin yang kuat, tapi mobilnya nggak bisa jalan, nggak ada bannya. Jadi orang kepingin nafsunya besar tapi nggak bisa, itu akan menimbulkan stres tersendiri. Jadi jawabannya, apakah terapi testosteron bisa? Bisa kalau penyebabnya adalah testosteron yang rendah. Menjaga kesehatan reproduksi, terutama dalam hal ereksi, pertama sih sebenarnya kita harus hidup sehat. Tadi ya, penyebab gangguan ereksi itu atau gangguan ereksi itu bisa sebagai indikator adanya penyakit yang lain. Jadi kita harus sama nasihatnya seperti dokter jantung, dokter gula ya, diabetes, dokter kolesterol, itu harus dijaga itu. Jadi secara umum pertama kita harus jaga pikiran kita harus sehat ya. Sehat dalam berarti kalau kita terlalu banyak konflik itu pasti akan mengganggu kesehatan pikiran kita. Yang kedua, nah untuk menjaga jasmani ya tentu saja olahraga. Ya olahraga tadi kira-kira 1,5 jam, tapi ini setiap hari ya, nggak bisa cuman seminggu sekali, sebulan sekali. Saya teratur dok, setahun sekali, ya itu sebenarnya nggak pernah olahraga. Ya disebut itu yang paling bagus ya, paling optimal. Nggak usah susah-susah sebenarnya, nggak usah harus beli sepeda dulu yang mahal atau beli peralatan. Dengan kita yang ada, tinggal berjalan. Misalnya kalau kita mau bisa ke supermarket gitu ya, dari rumah mau belanja, kalau deket ya jangan naik motor atau naik mobil, jalan kaki aja. Kalau mau ke pasar gitu, jalan kaki ya. Atau kalau misalnya nih di RSCM nih, kita jalan-jalan aja dari RSCM, dari sini Kencana sampai ke depan itu sekitar 800 meter. Jadi kita bolak-balik itu bisa udah dapat 1,6 kilo sebenarnya tuh. Jadi kita sebenarnya kalau mau bisa lah untuk olahraga. Kedua harus banyak matahari ya, berjemur. Makan makanan harus sehat gitu. Kira-kira itu yang bisa kita kerjakan secara sederhana itu. Baik sobat sehat RSCM, tetap patuhi protokol kesehatan dan segera vaksinasi agar kita segera terbebas dari pandemi COVID ini. Sehat selalu.